warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan di minggu lalu. Kita di minggu lalu sudah membahas mengenai tumbuh kembang anak di 0 sampai 3 tahun, yang mana terakhirnya adalah di sini ya, di bagian subtahap 6, 18 sampai 24 bulan, yaitu di mental combination. Nah, kita lanjutkan di pembahasan di hari ini adalah terkait perkembangan kognitifnya ya. Nah, jadi di sini ada perkembangan utama dalam tahap sensori motor. Yaitu yang pertama ada object permanence gitu ya, dan juga ada spatial knowledge, ada causality, ada number, ada categorization, dan juga ada imitations. Nah, di sini yang pertama ada object permanence gitu ya. Nah, di sini bayi gitu ya sudah mulai menyadari bahwa ada objek-objek di sekitarnya, dan juga sudah mulai meraba objek-objek yang ada di sekitarnya gitu ya, bermain dengan objek-objek di sekitarnya gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya di sini ada spatial knowledge. Nah, spatial knowledge ini adalah pengetahuan spasial. Pengetahuan spasial adalah dia mulai mengenal kanan dan kiri gitu ya di usia 0 sampai 3 tahun gitu ya, walaupun memang bertahap ya Bapak Ibu ya. Terus juga dia tahu ruangan itu besar, kecil gitu ya, jauh, dekat. Nah, jadi lebih ke spasialnya itu lebih ke apa ya? Pengetahuan terkait ruang gitu ya. Nah, jadi ada kanan, kiri, besar, kecil gitu ya, luas, sempit, jauh, dekat. Nah, itu dia sudah mulai menyadari itu. Lalu juga di usia 0 sampai 3 tahun itu ada yang namanya causality. Nah, causality di sini adalah hukum sebab dan akibat ya. Jadi dia belajar bahwa ketika misalnya bola dilempar itu ternyata akan memantul misalnya gitu ya. Ketika aku lari itu aku bisa jatuh kalau tidak hati-hati gitu ya. Jadi ada hukum sebab akibat. Lalu di sini ada number. Nah, di usia 0 sampai 3 tahun dia mulai mengenal number gitu ya, mengenal angka gitu ya, banyak sedikit gitu ya, besar kecil. Terus apa namanya? Mungkin sudah mulai mengenal simbol-simbolnya gitu ya di usia 2 sampai 3 tahun mungkin ya, di usia yang lumayan besar gitu ya. Nah, terus juga ada categorization. Categorization ini adalah bayi atau anak usia 0 sampai 3 tahun itu sudah mulai bisa mengkategorikan gitu ya. Kalau misalnya bayi mungkin mengkategorikan orang-orang di sekitarnya. Ini orang-orang yang aku kenal gitu ya. Ini orang-orang yang belum aku kenal sebelumnya. Nah, kalau udah agak besar, dia sudah bisa mengkategorikan tuh. Mengkategorikan misalnya yang merah sama yang merah gitu ya, yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil, yang bentuknya kotak dengan bentuk yang kotak gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada imitation gitu ya. Nah, imitation itu adalah dia sudah bisa meniru gitu ya, meniru gerakan-gerakan orang-orang di sekitarnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada bahasa gitu ya. Nah, bahasa di sini adalah untuk menyebutkan orang, tempat, dan benda gitu ya. Nah, dia sudah mulai belajar gitu ya untuk menyebutkan orang, misalnya mama, papa gitu ya, terus juga tempatnya, benda gitu ya. Nah, terus juga di sini bahasa dia gunakan untuk mengutarakan kebutuhan, perasaan, dan juga gagasan. Ya, misalnya kebutuhannya adalah lapar, susu gitu ya. Kalau bayi mungkin nen gitu ya. Terus perasaan dia sedih, marah gitu ya. Dan gagasan itu juga bisa gitu ya. Dia pengen apa gitu ya. Nah, terus di sini ada tahap perkembangan bahasa 0 sampai 3 tahun gitu ya. Nah, di sini yang pertama di usia 0 sampai 1,5 bulan itu masih di menangis aja ya. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang lain ya, dia mengutarakan kebutuhannya ya dengan menangis gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu dia sudah mulai cooing. Cooing itu adalah oh biasanya. Wah, oh gitu ya. Nah, itu di usia 1,5 sampai 3 bulan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada speech sound gitu ya. Nah, di sini sudah mulai lebih banyak lagi gitu ya bahasa-bahasanya gitu ya.
Jadi mungkin sudah bukan tidak ah oh lagi, tapi mungkin ada neh, ada woh, ada wah, ada segala macam deh ya, ada suara-suara yang lebih banyak lagi. Lalu di usia 6 sampai 10 bulan itu ada babbling. Nah, babbling itu adalah mama mama baba baba. Nah, itu namanya babbling. Nah, lalu di usia 10 sampai 14 bulan, nah di sini baru ada first word-nya gitu ya. Jadi ada satu kata pertamanya gitu ya yang mulai bermakna ya. Jadi bukan salah ucap, asal ucap aja gitu ya, tapi yang bermakna. Nah, terus di sini ada single word. Single word itu um, satu kata ya, misalnya susu, mam gitu ya. Terus apa lagi? Mungkin mama, papa gitu ya. Jadi satu kata satu kata. Nah, terus di usia 18 sampai 24 bulan itu ada first sentence of two words gitu ya. Jadi satu kalimat pertama yang mengandung dua kata. Misalnya mau susu gitu ya. Mana mama misalnya. Nah, itu jadi dua kata. Gitu ya. Satu kalimat itu dua kata di usia 18 sampai 24 bulan. Nah, sampai di 36 bulan itu sudah dia menguasai sampai 1000 kata seperti itu. Nah, terus di sini stimulasinya seperti apa biar perkembangan bahasanya itu optimal? Yaitu dengan cara menirukan suara bayi ketika dia cooing atau babbling ya. Jadi dia ketika bayi itu ngomong ah oh, nah kita tiruin ah oh juga gitu ya, mama mama, nah kita tiruin juga gitu ya, biar dia merasa bahwa oh ayah ibu aku tuh mendengar aku loh gitu ya, mengerti aku loh gitu. Terus sering mengajak bayi berbicara walaupun ia belum paham, jadi dia menyerap tuh kosakata-kosakata yang walaupun dia belum paham tapi dia berusaha memahami gitu. Terus sering bernyanyi ketika bersama anak dan juga membacakan buku cerita atau dongeng. Nah, terus bisa juga kita menyebutkan semua kegiatan yang dilakukan bersama anak. Misalnya lagi pakai baju nih. Oh, nih sekarang ada lagi pakai baju ya, masuk tangan kanan ya. Terus sekarang ibu pinjem ya tangan kirinya ya. Nah, sekarang kita pakai celana ya, gitu ya, masuk kaki kanan, masuk kaki kiri. Jadi dia tahu, oh, aku tuh sekarang lagi pakai baju. Oh, ini tangan kanan. Oh, ini tangan kiri, gitu. Nah, terus stimulasi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berbicara secara perlahan gitu ya, dengan menggunakan suara yang nadanya tinggi dan juga berirama. Jadi tidak monoton gitu ya, biar seru gitu ya, ketika didengar sama anak tuh menyenangkan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah kata atau kalimat singkat dan diulang-ulang. Jadi mungkin kita akan bosan ya, tapi itu yang membuat anak itu jadi belajar, oh ini namanya lagi pakai baju, oh ini namanya tangan kanan, dan lain sebagainya. Pengucapannya jelas, jadi jangan dicadel-cadelin ya, walaupun mungkin kita suka gemes ya ketika ngomong sama anak kecil, jadi pengennya dicadel-cadelin, nah tapi jangan gitu ya. Dan penekanan pada huruf vokal. Nah, terus terkait sosial emosional. Nah, tumbuh kembang anak usia 0 sampai 3 tahun di sosial emosionalnya itu adalah biasanya nih kita definisikan dulu ya, emosi itu apa. Emosi adalah reaksi emosi terhadap suatu kejadian yang berkaitan dengan perubahan fisiologis dan perilaku. Nah, biasanya kalau anak usia 0 sampai 3 tahun ya dia hanya biasanya menangis, tersenyum, dan tertawa gitu ya. Biasanya hanya itu dulu gitu ya. Dia belum tahu tuh emosi-emosi yang lain. Mungkin ada tapi dia belum paham. Nah, terus juga ada temperamen. Nah, temperamen ini apa? Temperamen adalah karakteristik bawaan mengenai pendekatan dan reaksi seseorang terhadap orang lain dan suatu situasi. Jadi ada jenis-jenisnya ya Bapak Ibu ya. Ada easy child, ada difficult child, sama ada slow to warm up child. Nah, jadi easy child ini adalah anak-anak yang dia gampang banget diatur gitu ya. Moodnya biasanya cenderung bagus gitu ya. Kalau difficult child itu biasanya agak susah beradaptasi gitu ya, terus juga mungkin gampang rewel gitu ya. Pokoknya kalau ada di lingkungan baru tidur ya biasanya diem gitu ya, lama sekali untuk beradaptasi biasanya gitu. Nah, kalau slow to warm up child itu dia sebenarnya bisa nih beradaptasi tapi butuh waktu gitu.
Nah, ini tergantung ya karakteristik. Ini memang bawaan dari lahirnya gitu ya. Ada yang bilang bahwa karakteristik ini, si tiga ini dipengaruhi oleh em, apa namanya, kondisi ibunya ketika hamil gitu ya. Kalau ibunya ketika hamil itu stres, banyak tekanan gitu ya, mungkin ada di difficult child atau slow to warm up gitu ya. Tapi kalau misalnya ibunya bahagia, biasanya itu jadi easy child gitu ya. Itu ada yang berteori seperti itu. Nah, terus di sini ada tahap-tahapnya ya. Di sini ada tahap satu, perkembangan psikososial dari tokohnya adalah Erik Erikson. Nah, di sini ada basic trust versus mistrust gitu ya. Jadi di sini um, bayi itu gitu ya, bayi di usia 0 sampai 18 bulan itu tahapnya masih di dia itu percaya atau enggak percaya ya sama orang-orang di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya percaya nih gitu ya, jadi dia ada harapan nih gitu ya. Jadi anak tuh yakin bahwa dia itu bisa terpenuhi nih kebutuhannya gitu ya, karena orang-orang di sekitarnya ketika dia nangis, oh orang-orang di sekitarnya langsung merespon gitu ya, langsung memenuhi kebutuhannya. Ketika nangis langsung dikasih susu misalnya, atau langsung digendong misalnya. Nah, ketika ini kebutuhannya langsung terpenuhi gitu ya, atau setidaknya direspon dulu, dia tuh jadi trust, terbangun rasa percayanya bahwa oh orang-orang di sekitarnya itu bisa dipercaya gitu ya. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya orang-orang di sekitarnya itu tidak responsif gitu ya, ketika nangis didiemin gitu ya. Yang terbaru ini kan ada apa namanya? Ada yang viral gitu ya. Orang tua menggunakan apa namanya, sleep training gitu ya, dibiarkan nangis selama 2 jam gitu ya, akhirnya meninggal gitu ya. Nah ini kalau misalnya seperti itu gitu ya, kita terapkan, jadi nangis didiemin aja, bisa jadi nanti anak itu jadi memandang dunia tidak adil dan tidak bersahabat gitu ya. Jadi anak juga nanti ketika besar sulit menjalin hubungan gitu ya, karena kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tidak direspon. Ketika nangis nggak digendong, ketika nangis nggak didatengin gitu ya, akhirnya dia merasa bahwa oh kebutuhan aku tuh tidak akan terpenuhi nih sama orang-orang sekitarku gitu. Nah, kuncinya apa? Yaitu adalah pengasuhan yang sensitif. Jadi tahu nih kira-kira anak tuh butuhnya apa sih gitu ya. Responsif. Jadi ketika anak nangis, mungkin ketika kita lagi sibuk nggak langsung datang ya. Misalnya kita lagi masak nih, nggak langsung datang, tapi setidaknya dijawab dulu gitu ya. Dan juga konsisten. Jadi jangan sesekali datang tapi sesekali didiemin. Nah, itu juga jangan. Nah, yang selanjutnya di sini ada usia 8 bulan. Nah, di usia 8 bulan ini sudah mengenal adanya stranger anxiety dan juga separation anxiety. Sebentar. Nah, jadi untuk stranger anxiety itu dia akan merasa cemas gitu ya ketika ada orang asing di sekitarnya. Jadi mungkin untuk usia 0 sampai 7 bulan anak-anak masih biasa-biasa aja ya ketika ada orang asing gitu ya datang gitu ya, biasa aja karena dia belum ngerti. Nah, tapi ketika dia udah di usia 8 bulan, dia udah mulai tahu nih orang-orang yang selalu ada di rumahnya dan juga orang asing gitu ya, itu dia sudah mulai tahu gitu ya, sehingga ada kecemasan ketika ada orang asing itu muncul gitu. Jadi dia merasa ini orang bisa dipercaya atau enggak ya gitu. Dan itu sangat normal ya. Jadi kalau tidak ada stranger anxiety justru malah tandanya anak itu belum hafal gitu ya orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada separation anxiety. Nah, separation anxiety adalah kecemasan ketika orang tuanya atau mungkin orang terdekatnya itu pergi gitu ya. Nah, jadi misalnya bapaknya pergi kerja, nah dia nangis tuh gitu ya, karena dia ada rasa cemas untuk berpisah, dia takut ditinggalkan gitu ya. Itu normal sebenarnya ya. Nah, lalu yang selanjutnya ada tahap 2 gitu ya, dimana di sini yang um, muncul adalah autonomi versus shame and doubt gitu ya. Jadi kemandirian versus ragu-ragu gitu ya. Jadi um, anak itu di usia 18 bulan sampai 3 tahun itu dia um, mengalami apa ya namanya ya,
tahap di mana dia akan menjadi mandiri atau justru akan menjadi ragu-ragu. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya itu mendukung dia gitu, gitu ya. Terus juga tidak gampang memarahi gitu ya. Jadi mungkin melarang mungkin nggak apa-apa ya, tapi melarangnya dengan alasan gitu ya yang logis, misalnya jangan lari-lari nanti jatuh gitu ya misalnya. Jadi bukan marah-marah ya Bapak Ibu ya, marah-marah tanpa alasan gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak itu diberi kesempatan untuk dia itu misalnya bantuin ibunya gitu ya, bukan malah ngapain nih megang sapu, udah nggak usah sana gitu ya, main aja sana-sana gitu. Nah itu justru malah anak akhirnya tidak mandiri gitu ya, karena dilarang-larang terus gitu ya, dimarahin terus gitu. Jadi dia ragu-ragu, dia ketika mau melakukan sesuatu dia akan ragu bakal dimarahin apa enggak ya sama orang tua aku gitu. Akhirnya dia malah jadinya tidak mandiri gitu ya, karena terlalu sering dimarahin gitu. Nah, terus di sini ada tahap perkembangan aspek sosial gitu ya, menurut Strouf ya, di usia 0 sampai 3 bulan. Di sini dia mampu menerima stimulasi gitu ya. Jadi dia yang bisa dia lakukan ya dia hanya menerima stimulasi ya gitu ya. Paling yang dia bisa lakukan adalah menunjukkan minat dan rasa ingin tahu apa ya itu gitu ya, mainan apa itu misalnya, itu siapa ya misalnya, dan sudah mulai bisa tersenyum sama orang lain gitu ya di usia 0 sampai 3 bulan ini. Nah, di usia 3 sampai 6 bulan itu bayi bisa mengantisipasi hal yang akan terjadi dan kecewa apabila tidak terjadi gitu ya. Misalkan dia apa namanya um, nangis gitu ya, dia udah tahu nih harusnya kalau nangis itu orang tuanya datang misalnya, tapi ternyata nggak datang nih. Nah dia udah bisa apa namanya merasa kecewa gitu, dia sudah bisa merasa kecewa. Terus dia sudah bisa sering tersenyum, bersuara gitu ya, dan juga tertawa, dan sudah mulai ada interaksi dua arah antara bayi sama pengasuh, sudah bisa diajak ngobrol ya, walaupun dia mungkin tidak paham bahasa kita dan kita juga tidak paham bahasa dia, tapi sudah ada interaksi gitu ya, sudah bisa diajak bercanda seperti itu. Lalu di usia 6 sampai 9 bulan ini bayi sudah bisa bermain social games gitu ya. Jadi misalnya cilukba gitu ya, terus juga mungkin bermain yang kira-kira butuh orang lain di situ ya, yang berusaha mendapatkan respon dari orang lain gitu ya. Nah, dia sudah bisa berbicara dalam tanda kutip gitu ya, dengan makna, dengan tujuan gitu ya. Terus juga menyentuh bayi lain agar mereka merespon. Nah, dia kalau misalnya dihadapkan dengan bayi lain itu dia sudah bisa berinteraksi dengan bayi lain. Terus ekspresi emosinya juga lebih beragam, ada senang, takut, marah, kaget gitu ya. Nah, di usia 9 sampai 12 bulan di sini ada semakin lekat dengan pengasuh ya. Makanya tadi ada yang namanya separation anxiety gitu ya, dan juga stranger anxiety tadi. Terus di sini ada menunjukkan rasa takut terhadap orang asing dan juga lebih jelas dalam mengkomunikasikan emosi. Nah, di usia 12 sampai 18 bulan di sini anak itu sudah bisa mengeksplorasi lingkungan dengan orang yang dekat secara emosional gitu ya. Dia sudah bisa explore gitu ya. Nah, terus juga apabila telah menguasai lingkungan, anak itu jadinya lebih percaya diri gitu ya. Oh, kayak gini nih rumah aku misalnya, komplek aku seperti ini, tetangga-tetangga seperti apa gitu ya, anak-anak di sekitarnya gitu ya, teman-temannya seperti apa. Nah, kalau misalnya udah menguasai lingkungannya, dia jadi lebih pede gitu ya, udah tahu oh lingkungan aku seperti ini gitu. Nah, di usia 18 sampai 36 bulan dia semakin khawatir berpisah dari pengasuhnya gitu ya, makin nggak mau pisah. Makanya kalau anak di usia segini misalnya udah mulai di sekolahin gitu ya, di mungkin di daycare gitu ya, atau mungkin yang lain gitu ya, itu biasanya nangis gitu ya, karena ya itu dia semakin khawatir berpisah sama pengasuhnya. Nah, stimulasinya seperti apa? Stimulasinya adalah dengan cara memeluk, menggendong, tersenyum kepada anak gitu ya, karena tiga hal ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman gitu ya. Nah,
Terus juga bermain bersama anak sambil mengkomunikasikan kegiatan yang sedang dilakukan. Kayak tadi ya, misalnya, ini ibu pakein baju ya, gitu ya, pinjam tangan kanannya ya, pinjam tangan kirinya ya. Terus juga ada make believe play, misalnya contohnya adalah bermain telepon-teleponan, main dokter-dokteran misalnya gitu ya, main pura-pura lah gitu ya. Terus menyuapi dan menyisiri boneka dan lain sebagainya di usia 12 sampai 18 bulan. Nah, stimulasi di sini juga ada toilet training di usia 2 tahun ya. Jadi memang toilet training itu yang paling ideal adalah di usia 2 tahun gitu ya. Walaupun mungkin ada juga orang-orang yang di sebelum 2 tahun udah bisa nih gitu ya. Karena kan dia sudah bisa jalan sendiri ya. Nah, tapi memang paling ideal itu di usia 2 tahun. Karena apa? Karena dia sudah bisa ngomong dan juga dia sudah bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi harusnya dia sudah bisa mengungkapkan bahwa oh aku tuh pengen pipis gitu ya. Jadi orang tuanya bisa langsung segera membawa dia ke kamar mandi gitu. Terus juga sering berkomunikasi sederhana dengan anak dari sebenarnya sih dari lahir gitu ya, itu juga sudah bisa dilakukan ya untuk berkomunikasi kepada anak gitu ya. Terus juga menyebutkan emosi yang dirasakan anak, misalnya ketika marah nih gitu ya, kita bantu gitu ya menyebutkan emosinya, misalnya oh kamu marah ya karena mainan kamu diambil sama teman, oh kamu seneng ya bermain kejar-kejaran, karena biar anak itu tahu oh yang aku rasain ini namanya seneng, oh yang aku rasain ini namanya marah gitu ya. Jadi dia tidak kebingungan sama perasaannya sendiri. Terus yang selanjutnya di sini memperkenalkan anak dengan berbagai situasi dan lingkungan. Jadi jangan didiemin terus di rumah ya Bapak Ibu ya, diajak ya keluar ke rumah saudara gitu ya, ke mungkin ke playground gitu ya dan lain sebagainya, biar dia tahu nih berbagai situasi dan lingkungan. Kalau di rumah terus nanti dia ya jadinya nggak bisa beradaptasi ya dengan lingkungan baru gitu. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.